Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memohon kepada Allah. Marilah senantiasa pula kita berusaha untuk senantiasa menjadi hamba abdinya Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur atas berbagai macam karunia nikmat yang telah kita rasakan, telah kita nikmati sejak di alam kandungan sampai sekarang ini. Marilah pula kita senantiasa berusaha, marilah pula kita berdoa. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah kehendaki kita untuk senantiasa bisa bersolawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dengan solawat tersebut, semoga kita nantinya berhak untuk mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada suatu ibadah, ada suatu contoh perbuatan yang mana perbuatan tersebut Allah contohkan langsung kepada seluruh manusia. Bila kita diperintah untuk melaksanakan sholat, maka contoh itu tidak dilaksanakan oleh Allah. Ketika kita disuruh, diperintah untuk melaksanakan puasa, maka ibadah tersebut tidak mungkin dicontohkan, dipraktekkan oleh Allah. Akan tetapi ada satu ibadah yang mana perbuatan tersebut dicontohkan langsung oleh Allah. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru lahirlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang masih ada keimanan di dalam dirinya, shollu 'alaihi, bersolawatlah kepadanya, wa sallimu taslima, dan secara tunduk atau berada di dalam ajaran Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sholawat ini adalah ibadah yang mudah, yang murah, namun ganjarannya berlipat. Jika ada ibadah yang langsung diterima oleh Allah, ibadahnya, diantaranya adalah ibadah membaca sholawat. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah sendiri menyebutkan, faman shalla alayya, maka siapa saja yang bersolawat kepadaku, shalla alayya, bersolawat kepadaku sholatan, satu kali bacaan sholawat, sallallahu alaihi asron, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Subhanallah, Masya Allah, betapa mulianya ibadah sholawat.
Disebutkan pula dalam suatu kitab, mayyakul man qala hadhihi sholat, maksudnya adalah kalimat sallallahu ala Muhammad, suatu bacaan salawat yang sangat pendek, bacaan salawat yang sangat pendek. Akan tetapi ketika dibaca man qala hadhihi sholat, siapa saja orang yang membaca salawat ini, faqad fataha ala nafsihi, faqad fataha, maka sesungguhnya dia telah membuka ala nafsihi, atas dirinya, sab'ina baban, 70 pintu minar rahmat, dari rahmatnya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Perbuatan atau ibadah yang mudah dan juga murah. Belum lagi ganjarannya, orang yang membaca sholawat maka kelak akan dijamin mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama yang sudah melaksanakan ibadah sholawat atau merutinkan ibadah sholawat, dijaga terus ibadah sholawat. Bagi saudara-saudaraku yang belum melaksanakan atau mengamalkan sholawat, mulailah membaca sholawat, karena siapakah lagi yang bisa menyelamatkan kita di hari pengadilan di hadapan Allah kecuali pertolongan dari orang yang dicintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hari tersebut, pertolongan di antara pertolongan-pertolongan yang utama adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Maka disebutlah pertolongan dari beliau itu dinamai dengan syafaatul uzma. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa dalam satu hari kita dawamkan, kita berusaha untuk konsisten istiqomah membaca sholawat, baik itu dalam keadaan kita sedang ingat betul kepada perintah-perintah Allah, ataupun keadaan kita sedang santai, atau keadaan yang tidak terlalu seperti orang yang beribadah formal. Jadi yang pertama, boleh bacaan sholawat itu kita baca dengan niatan formal, artinya kita memiliki wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah, kemudian ibadah lainnya, baru kemudian kita membaca sholawat. Boleh seperti itu. Boleh juga dalam keadaan yang biasa, yang biasa-biasa saja. Kita tidak memiliki wudhu, kita tidak sholat sunnah dahulu, kita tidak zikiran, kita tidak tawasul dan seterusnya. Boleh kita membaca sholawat dalam keadaan demikian. Mudah-mudahan dengan kita berupaya mendawamkan sholawat, kelak nanti kita mendapat syafaat pertolongan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan datangnya dari diri saya, adapun segala informasi kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah kepada Allah segala kebaikan dan kebenaran itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.